Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini, di channel Yogi Edutainment. Oke, jangan lupa terus saksikan video-video pembelajaran dan video-video hiburan lainnya di channel ini. Dan bagi yang ketinggalan untuk video pembelajaran materi pertemuan pertama di bab ini, bisa dilihat video pembelajaran sebelumnya. Oke, dan hari ini dan pada kali ini saya akan membahas dan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Di video sebelumnya sudah dibahas materi tentang desa, tentang pola keuangan desa, dan sekarang kita akan membahas apa itu struktur keuangan kota. Itu adalah sub materi pada kesempatan kali ini, dan ini masih part 1 karena materi cukup banyak, jadi saya bagi menjadi beberapa part supaya mudah memahaminya dan enak buat belajar. Oke, silakan menyaksikan. Oke, kita masuk ke bagian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. KD-nya masih sama seperti kemarin, yaitu KD 3.2. Bedanya saat ini adalah pertemuan kedua. Mana adalah pertemuan pertama? KD-nya yaitu menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dan KD keterampilannya yaitu diharapkan nanti kalian itu bisa membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Nah, tujuannya apa sih pelajaran ini? Tujuannya apa sih memahami materi ini? Yaitu diharapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi pertama ciri-ciri kota dan mampu menganalisis tingkat perkembangan kota. Oke. Berikutnya ada manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran pada video kali ini, jadi pada materi ini, jadi diharapkan kalian itu mampu memahami ciri dan tahap perkembangan kota di Indonesia dan mampu mengaitkan, menghubungkan, menganalisis dari ciri dan tahap perkembangan kota itu ke lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing. Kira-kira masuk gak nih? Rumah saya ini masuk gak nih? Termasuk dalam ciri kota nggak ya? Termasuk ke dalam pola tahap kota apa ya? Jadi itulah yang kita akan pelajari nanti. Oke, jangan sampai ketinggalan. Saksikan terus dari awal sampai akhir. Oke, kita kembali ke halaman awal dan kita masuk. Oke, sebelum kita menginjak lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih itu kota. Oke guys, harus tahu guys, itu apa itu kota. Kota pertama menurut ahli geografi Bintarto, kota sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistis. Jadi memang kota menurut Bintarto ini ada suatu kesatuan jaringan kehidupan manusia. Jadi ada interaksi antar manusia di sana dan kepadatan penduduknya sangat tinggi. Nah, selain itu pula dilihat dari status sosial ekonominya itu heterogen, ada yang ke bawah, menengah, sampai atas, dan sifatnya itu sangat materialistis. Jadi apa-apa itu selalu berbau dengan materi. Materi itu bisa uang, kendaraan, rumah, dan lain-lain. Itu menurut Bintarto. Yang kedua, Max Weber. Menurut Max Weber, kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonomi di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri yang bersifat kosmopolitan. Jadi menurut Max Weber ini, kota itu kebutuhan ekonominya sudah terpenuhi di pasar-pasar lokal. Karena salah satu ciri kota itu mempunyai pasar. Kenapa? Karena pasar itu adalah benteng yang paling depan untuk membentengi kehidupan masyarakat di perkotaan. Karena pasar itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
baik sangan, pangan, papan, dan kebutuhan ekonomi lain. Oke, itu menurut dua ahli geografi Bentator dan Max Weber. Kita kembali ke home, kita lanjutkan di ini. Oke guys, sekarang kita masuk ke ciri-ciri kota. Menurut Bentator lagi nih, ciri-ciri kota dibedakan menjadi dua. Pertama, ciri fisik, yang kedua, ciri sosial. Ciri fisik, namanya fisik itu berarti dilihat dari bentuknya. Dilihat di foto gambar ini ya. Contoh foto ini ya, hypermart, mall. Itu fisiknya, berarti salah satunya sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. Berarti jika di suatu wilayah ada pasar modern atau supermarket, itu berarti bisa dikatakan wilayah itu sudah seperti kota. Lalu ada lagi tempat parkir yang memadai. Dilihat tempat parkir yang memadai itu apakah layak atau tidak, apakah cukup atau tidak untuk kendaraan-kendaraan mobil. Biasanya kan kota banyak yang menggunakan mobil, dan mobil. Berikutnya, tempat rekreasi dan olahraga. Jadi banyak tempat-tempat yang khusus dibuat untuk wisata, rekreasi, dan olahraga. Misalkan ada rekreasi alam, bisa, atau rekreasi buatan manusia seperti Dufan, Ancol, SeaWorld, planetarium, dan lain-lainnya. Rekreasi apalagi misalkan rekreasi selain itu ada museum, ya seperti di Kota Tua dan lain-lainnya, itu juga termasuk dalam ciri kota. Dan juga sarana olahraga, gelanggang olahraga dibangun, misalkan jelas sekali ya di Senayan ada stadion, ada stasiun bola, di sana ada sarana-sarana lainnya seperti kolam renang, lalu ada lagi untuk latihan panah, latihan lari, dan lain-lain. Itu lengkap sekali. Ciri berikutnya ada alun-alun. Ya, alun-alun sebuah lapangan yang fungsinya sebagai pusat kegiatan masyarakat. Alun-alun ini bisa misalkan ada untuk olahraga, untuk santai, untuk makan. Kalau ada kegiatan-kegiatan misalkan ada pasar malam dan lain-lain, itu ciri-ciri fisik alun-alun. Dan banyak gedung-gedung pemerintahan, itu jelas. Oke, karena biasanya pusat-pusat pemerintahan itu ada di tengah kota. Dan kedua ciri-cirinya adalah ciri-ciri sosial. Ciri-ciri sosial itu lihat ya di gambar ini ya, ciri-ciri sosial berarti sosial itu dilihat dari masyarakatnya, bukan dari bangunannya. Pertama, ciri sosial pertama yaitu masyarakatnya heterogen. Heterogen itu artinya bermacam-macam kalangan, bermacam-macam kelas, bermacam-macam strata sosial. Itu sosial dari kota. Yang kedua, bersifat individualistis dan materialistis. Jadi individual itu lebih banyak mementingkan kepentingan diri sendiri, kurangnya rasa gotong royong dan lain-lainnya terhadap tetangga sekitar. Dan materialistik, selalu berhubungan dengan uang, selalu berhubungan dengan harta, mobil, rumah, penghasilan, dan itu materialistik. Berikutnya, mata pencahariannya non-agraris. Ya. Mata pencaharian di kota itu sudah sangat bermacam-macam, heterogen. Ada dari profesi dokter, guru, karyawan, pabrik, tukang ojek, apalagi jasa online, atau kerja di restoran, chef, dan lainnya. Berbagai macam bidang. Tidak agraris. Agraris itu biasanya ada di pedesaan, karena agraris itu artinya adalah lebih ke pertanian dan perkebunan. Itu adalah mata pencaharian di perkotaan. Yang berikutnya, corak kehidupannya bersifat gesellschaft. Nah, karena di kota itu lebih individualistik, lebih mengejar materi, jarang bertemu sapa dengan tetangga, terkadang-kadang jadi hubungan kekerabatannya sudah mulai pudar karena lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang berikutnya, terjadi kesenjangan sosial antar golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena hal itu bisa terjadi, maka ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Dan itu bisa menimbulkan tingkat kriminalitas semakin naik. Yang berikutnya, pandangan hidup lebih rasional. Jadi tidak apa-apa itu sedikit-sedikit itu dihubungkan dengan hal mistis. Dia lebih rasional, lebih logika. Kalau tidak logika dia ya tidak diterima, tapi
di desa itu kebanyakan hal-hal sedikit saja itu, hal-hal sederhana saja sudah dihubungkan dengan hal-hal bisnis. Itu tidak terjadi di kota. Dan yang terakhir, menerapkan strategi keuangan, yaitu pemisahan kompleks atau sosial masyarakat secara aplikasi. Jadi strategi keuangan ya, Jadi strategi keuangannya jelas dibedakan. Di manakah ada pemukiman elit, mana lagi pemukiman kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, bahkan pemukiman umum. Nah itu jelas ada di kota. Oke. Nah kembali ke home. Ciri kehidupan kota. Yang pertama, adanya pelapisan sosial ekonomi, misalnya tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan. Nah itu jelas ya. Tingkat penghasilan itu ekonomi, pendidikan itu lebih ke sosial, jenis juga ekonomi. Itu ciri kehidupan kota. Jadi makin beragam. Lalu adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi suku di antara warganya. Karena individualisnya itu, jadi ada jarak antar sesama tetangga dan kurangnya toleransi, kurangnya rasa saling memaafkan di antar warganya karena rasa individualis yang tinggi. Kemudian adanya penilaian yang berbeda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi, dan kondisi kehidupan. Yang ketiga, warga kota umumnya sangat menghargai waktu. Nah ini jelas. Mereka sudah sangat tertib waktu, berangkat kerja sebelum subuh, pulang setelah maghrib. Dan itu dilakukan secara terus-menerus dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Maka dari itu bisa dikatakan orang yang sudah seperti itu pasti sangat menghargai waktu. Waktu sedikit untuk istirahat, waktu sedikit untuk istirahat, waktu senggang, libur, bisa untuk rekreasi, bisa untuk olahraga, dan lain-lain. Cara berpikir untuk warga kota tampak lebih rasional. Jadi cara berpikir warga kota itu lebih rasional ketimbang warga di pedesaan, karena tidak sedikit-sedikit dihubungkan dengan hal mistis. Kelima, masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena masyarakat kota itu pola pikirnya sudah rasional, sudah mampu menerima hal-hal baru dari luar. Tapi tetap kita harus bisa menyaring apa yang baik kita ambil dari luar, apa yang buruk, budaya-budaya yang jelek kita buang. Dan yang terakhir, pada umumnya masyarakat kota lebih bersifat individu, dan sifat solidaritas dan gotong royong sudah mulai tidak terasa lagi. Nah ini tadi yang dimaksud dengan Gesellschaft ya. Jadi sudah mulai pudar rasa kekerabatan, gotong royong, karena tingginya sifat egoisme atau individualistik masyarakat di perkotaan. Karena yang dikejar hanya materialistik, materi dan materi. Oke, kita kembali. Ya, berikutnya lagi masih di ciri masyarakat kota. Yang pertama ada egois, disebutkan karena individualis. Yang kedua, memiliki pekerjaan yang beragam karena di perkotaan itu banyak sekali pekerjaan, khususnya bidang jasa dan perdagangan. Yang ketiga, masyarakat kota berfungsi sebagai agent of change atau agen perubahan karena pola pikir masyarakat dari luar itu masih bisa diterima. Yang keempat, kehidupan keagamaan. Masyarakat kota sudah berkurang karena kesibukan kerja, masyarakat menjadi materialistis, memiliki kontrol sosial rendah, dan emosi keagamaan berkurang. Jadi karena saking sibuknya bekerja, kurangi kegiatan agamaan di rumah-rumah sekitar. Karena apa? Sibuk kerja, materialistik, kontrol sosial yang rendah, dan emosi keagamaannya sangat kurang. Dan yang terakhir cirinya adalah kota memiliki kesempatan kerja yang luas. Karena apa? Banyak sekali bidang pekerjaan yang dibuka, baik formal maupun non formal. Itu adalah ciri-ciri masyarakat perkotaan. Oke, kita kembali home. Oh ini sudah ya. Oh masih di ciri masyarakat kota. Ciri berikutnya yaitu penduduk kota tidak mengenal gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan seperti halnya warga desa. Jadi mereka lebih ingin menyelesaikan apa-apa pribadi. Jika ada masalah, tidak direbut dulu, memanggil pengacara, melaporkan polisi, ini tuh. Itulah yang tidak baik di masyarakat kota. Karena tidak adanya gotong royong dalam menyelesaikan masalah. Yang berikutnya, kehidupan berebut
kehidupan penduduk kota bersifat glamor atau mewah. Karena masyarakat kota memiliki banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikutnya, antar masyarakat kota terdapat kesenjangan sosial tinggi. Perbedaan antara kaya dan miskin sangat mencolok. Dan yang terakhir, penduduk kota umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi karena kesadaran untuk memenuhi kualifikasi lapangan pekerjaan yang tersedia. Oke, itu adalah ciri-ciri dari masyarakat kota. Ya, kita lanjut ke bagian F. Nah, ini adalah macam-macam dari kegiatan ekonomi yang menggunakan lahan perkotaan. Pertama ada perumahan, industri, jasa, sarana permintaan, tempat pemasaran, pusat pendidikan. Ini ya, ini perumahan. Jadi ini kegiatan ekonomi yang perumahan. Jadi ini menjadi bisnis ya, bisnis properti. Lalu ada lagi yang kedua industri. Ini industri apa ini? Semen. Lalu yang ketiga jasa, bisa jasa transportasi ya, jasa pengantar makanan, lain-lainnya. Pusat pemerintahan atau sarana pemerintahan ini ya. Ini gedung pemerintahan contohnya di Kota Tangerang Selatan. Tempat pemasaran ini lebih pada tempat pemasaran produk-produk yang dihasilkan. Banyak sekali di perkotaan itu. Tidak hanya di pasar, di mall, toko, bahkan di kota-kota strategis. Wisata-wisata itu bisa tempat pemasaran. Dan terakhir ada pusat pendidikan. Ada kampus, sekolahan lengkap ya. Dari yang jenjang tinggi ke yang jenjang rendah. Kesehatan, banyak rumah sakit, banyak tempat ibadah, masjid, gereja, dan lainnya, dan banyak rekreasi dan sarana olahraga. Itulah kegiatan-kegiatan ekonomi yang menggunakan lahan di perkotaan. Oke, kita kembali ke home. Oke guys. Nah, kita masuk ke klasifikasi kota. Ada 5. Yang pertama, kota kecil. 2. Kota sedang. 3. Kota besar. 4. Kota metropolitan. 5. Kota megapolitan. Pertama, kota kecil. Kota kecil ini memiliki penduduk antara 20.000 sampai dengan 50.000 jiwa. Itu kota kecil. Yang kedua, kota sedang. Kota sedang itu memiliki penduduk 50.000 sampai 100.000 jiwa. Yang ketiga, kota besar itu dari 100.000 jiwa sampai 1 juta jiwa. Kota metropolitan memiliki penduduk 1 juta sampai 5 juta jiwa, dan kota megapolitan penduduknya itu lebih dari 5 juta jiwa. Jadi kepadatan penduduknya itu sangat tinggi. Semakin besar suatu kota, maka penduduknya semakin tinggi, maka daya tariknya semakin tinggi untuk orang-orang datang ke kota, berprinsip tinggal di kota dan bisa menambah kepadatan penduduk di kota tersebut. Oke. Oh, ini sudah ya. Oke guys, kita lanjutkan guys. Kita masuk ke H. Klasifikasi kota berdasarkan fungsi. Yang pertama, sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua, sebagai pusat kebudayaan seperti Yogyakarta dan lain-lainnya. Yang ketiga, sebagai pusat kesehatan, Lembang, Kaliurang, dan lain-lainnya. Dan rekreasi juga ya. Yang keempat, kota pusat produksi seperti Bukit Asam, Batubara, Bontang, LNG, gas, Gresik, Cilacap, Padang, semen, Cilegon, industri baja besi, Bandung, Pekalongan, industri tekstil. Yang kelima, kota pusat perdagangan seperti Hong Kong, Singapura, Bremen, Rotterdam, New York, Boston, dan Philadelphia. Itu adalah klasifikasi kota berdasarkan fungsi-fungsi. Next. Nah, sekarang klasifikasi kota. Masih di klasifikasi kota, dan ini menurut Lewis Mumford. Lewis Mumford mengklasifikasikan perkembangan kota dalam 6 tahap. Yang pertama, eupolis, 2 polis, 3 metropolis, 4 nekropolis, 5 tiranopolis. Kita bedah satu-satu guys. Oke guys, tingkat eupolis. Tahap ini merupakan awal pembentukan benih sebuah kota yang dijadikan dengan adanya perkampungan. Kegiatan masyarakat pada tahap ini masih terfokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Jadi ini adalah tahap pertama sebelum menjadi suatu kota besar. Dia terbentuklah suatu perkampungan. Benih kota ini dari sebuah perkampungan, dan nanti akan berkembang di sektor pertanian, pertambangan,
perkebunan dan perikanan. Yang kedua ada tingkat polis. Tingkat polis yaitu tahap ini dicirikan dengan munculnya pasar di tengah perkampungan serta mulai berdirinya industri kecil, dan pengaruh industri ini belum begitu besar bagi si perkampungan ini. Nah, karena ada pasar di tahap 2 ini ya, tahap tingkat polis ini, karena ada pasar di tengah perkampungan ini bisa mengembangkan kesejahteraan dan tempat-tempat di sekitar kampung itu. Perekonomian meningkat, sudah mulai menumbuh, dan sudah mulai berdiri industri-industri kecil, dan ini biasanya masih industri rumahan atau home industry. Yang ketiga ada tingkat metropolis, yaitu tahap ini sudah tampak struktur ruang kota yang sudah cukup besar, dan pengaruh kota ini sudah terasa sampai ke daerah-daerah sekitarnya, sehingga banyak ditemukan kota satelit atau daerah penyokong kota utama. Seperti Jakarta ada Jabodetabek, ya. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu penyokong Jakarta. Medan juga ada, Bandung juga ada, Surabaya juga ada. Itu adalah kota-kota metropolis di Indonesia. Kita lanjutkan ke klasifikasi kota lainnya. Nah, yang keempat, tingkat megapolis. Tingkat megapolis itu dicirikan dengan perilaku manusia di atasnya yang hanya berorientasi pada materi saja. Sudah tidak mementingkan apalagi memikirkan kondisi-kondisi sosial di lingkungannya, karena hanya berorientasi pada materi. Sistem birokrasi ini sangat buruk, dan standarisasi produk lebih dipentingkan pada tahap ini daripada kualitas. Contoh tahap ini adalah kota Paris pada abad ke-18, New York pada awal abad ke-20. Tingkat yang kelima, tingkat Trianopolis. Saya balik ya. Tingkat Trianopolis yaitu kota yang kehidupannya sudah penuh dengan kemacetan lalu lintas, tingkat kriminalitas tinggi, dan penurunan pelayanan umum. Jadi ini sudah meningkat lagi di atas megapolis. Karena berorientasi pada materi, kesenjangan antara miskin dan kaya semakin tinggi, maka tingkat kriminalitas sangat tinggi, sangat meningkat. Kemacetan di mana-mana karena semuanya menggunakan kendaraan pribadi, dan penurunan pelayanan umum. Itulah yang terjadi pada kota dengan tahap tingkat Trianopolis. Dan yang terakhir adalah tingkat nekropolis, yaitu tahap ini disebut juga sebagai City of Death atau kota mati. Karena apa? Karena kota ini bisa mati dikarenakan beberapa faktor, misalkan kelaparan, perang, bencana, atau sistem kota yang buruk. Kenyamanan sudah tidak ditemukan pada kota seperti ini. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat atau manusia yang mau tinggal di tempat dengan faktor-faktor seperti ini. Contohnya ini ya, ini seperti kota mati, tidak ada apa-apa, sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya atau penduduknya karena perang seperti ini. Oke, kita kembali ke home, kita masuk ke bagian selanjutnya. Ya, dan sekarang tahap perkembangan kota. Menurut Griffith Taylor, ada 4 tahap. Yang pertama, tahap infantil. Pada tahap ini ditandai dengan tidak adanya tempat pemisah antara pusat perdagangan atau perekonomian dengan tempat perumahan, sehingga biasanya dijadikan satu antara toko dan perumahan. Ini terjadi di wilayah-wilayah tertentu, jadi ada rumah dan toko dijadikan satu. Akhirnya berantakan seperti ini ya. Ini tahap infantil. Yang kedua ada tahap juvenil. Adalah tahap ditandai dengan munculnya rumah-rumah baru di antara rumah lama atau tua, dan mulai nampak terpisahnya antara toko atau perumahan atau perusahaan. Jadi ini terjadi seperti di daerah kota Tangerang atau di Pasar Lama ya. Di situ banyak rumah-rumah baru atau rumah lama itu sudah mulai terpisah dengan rumah-rumah dari situ. Jadi sekitar Pasar Lama itu banyak rumah-rumah hidup yang dimana banyak yang bekerja sebagai pedagang di daerah Pasar Lama. Itu sudah terpisah ya antara rumah dan toko. Yang ketiga, tahap matur. Pada tahap ini ditandai dengan adanya pengaturan tempat ekonomi dan perumahan atau sudah adanya perencanaan tata kota yang baik. Contohnya, ini ada di sekitar wilayah Aro, BSD ya, BSD Sumatera Utara itu tahap perencanaan kotanya sangat baik. Di mana tempat lahan bisnis, di situ semuanya bisnis, perdagangan,
di sini ada wilayah perumahan atau komplek tersendiri. Nah, itu sudah diatur. Nah, itu perencanaannya sudah sangat baik tahap matur ini. Dan berikutnya yang terakhir ada tahap simil. Pada tahap ini kota kembali menjadi rumit karena adanya pengembangan kota yang lebih luas lagi, sehingga terjadi pembongkaran perumahan maupun keluar kota. Nah, ini banyak terjadi di wilayah Jakarta. Jadi banyak rumah-rumah yang digusur, yang dibongkar karena adanya pemekaran atau pengembangan wilayah kota. Oleh karena itu, hal seperti ini jadi pada daerah yang memang kepadatan penduduknya sudah sangat tinggi, yang akhirnya lahan-lahan yang ada pemerintah ingin digunakan dan bangunan yang berdiri di atasnya akhirnya digusur. Itu sudah terjadi sering ya di Jakarta ya, dengan tujuan untuk penataan kota yang lebih baik. Tapi harus dilakukan dengan pendekatan yang persuasif kepada para masyarakat agar tidak menyakiti. Oke, dan ya, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai penjelasan pada kesempatan kali ini. Saya harap kalian semua menyimak dari awal sampai akhir supaya tidak ketinggalan penjelasan-penjelasannya, karena itu yang terpenting ya. Oke, terima kasih guys sudah menonton. Saksikan terus channel-channel video di channel saya, Yogi Edutainment. Jangan lupa subscribe, like, view, dan share. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.